Res diam-diam masuk ke tendanya Sai. Tidak menyangka ketika melihat dia memperlihatkan pinggang seksinya. Dia mengangkat tangannya gemetar, ingin bantu tutupi. Tapi Sai tiba-tiba bangun, angkat kaki yang panjang dan tendang ke dada Res. Dorong dia jatuh ke belakang. Dan terus bertanya kenapa masuk ke dalam sini. Res pegang kedua kakinya. Langsung jelasin semua. Saya hanya melihat bagian daging yang putih. Ingin bantu kau tarik kembali saja. Sai berpikir pria ini berbohong. Jadi marah terus tendang ke dada Res. Res hanya ingin bantu dia tenangkan diri. Tapi Sai sedang sangat marah. Berbalik badan ambil pistol dan arahkan kepada pria ini. Res angkat tangan untuk menyerah. Menyesal, langsung jelasin. Diri sendiri menyelip ke sini karena ingin jauhi nyamuk. Jelas tidak ada niat mau sentuh badan Sai. Tapi dia tetap tidak percaya. Jadi Res hanya bisa pergi. Tidak menyangka Sai suruh dia di sini. Baru tidur belum lama. Sai cemberut lagi. Lurus ke arah Res. Seberapa sering orang mengambil inisiatif. Tapi Res bangunkan Sai. Dan ketawa dia. Pasti sedang mimpi cium Naret. Sai hanya bisa diam. Dia tahu Res selalu salah paham hubungan dia dengan Naret. Jadi dia sengaja membuat Res marah. Lalu berbalik dan pergi. Res hanya bisa diam dan pukul diri sendiri. Mengutuk mulutnya sendiri yang bau. Setelah pengaturan selesai, kedua terus berjalan mencari Naret. Saat ini luka di kaki Sai mulai sakit lagi. Melihat Sai terus berjalan dalam kesakitan, Res harus gendong dia ke tempat aman. Perlahan membuka kaos kaki. Melihat kaki Sai sudah bengkak, Res sangat sedih. Sai terus memandang pria di depan dia, mengingatkan waktu bahagia yang dulu. Waktu itu, kedua suka malu dan main bersama di pasir. Res peluk Sai, mengakui cinta padanya. Kedua mulai cium. Tapi sekarang kenapa menjadi seperti ini? Bahkan lap keringat saja ditolak oleh Res. Pada saat itu, Sai melihat bayangan punya Naret di dalam rumput dekat situ. Mereka langsung ikutin. Bertemu dengan pengejaran bandit lagi. Ternyata mereka adalah penjahat. Membuat Naret hilang. Karena ingin tidak ada yang menyelidiki jadi kirim pembunuh ke sini. Ketika Res habisi salah satu dari mereka. Saat ingin pergi, ditembak di tangan sama pembunuh yang lain. Dia mengabaikan lukanya. Bawa Sai kabur. Akhirnya mereka menemukan tempat bersembunyi yang bagus. Res berpikir dia akan mati. Jadi terus minta maaf pada Sai. Saya ada yang mau omong sama kamu. Saya tahu saya akan mati. Sai terpeleset sembarangan. Res berdiri di belakang terus tertawa. Sai sangat marah. Menggunakan kekuatan dorong dia ke dalam air. Dan di darat terus tertawa. Itu adalah air, panas gak? Res melihat wanita yang aneh ini. Mengangkat Sai lalu lempar ke bawah. Kedua seperti anak kecil baru 3 tahun. Terus bermain dalam air. Jelas Res bukan lawan punya Sai. Dia langsung angkat tangan mengakui kekalahan. Lalu Res naik ke atas. Diam-diam menjaga saat Sai sedang mandi. Ketika semua sudah beres, Res mulai masak buat makan malam. Tapi Sai karena belum menemukan Naret. Jadi dia tidak ingin makan. Res tidak tega melihat orang di depan seperti ini. Jadi memaksa dia makan sedikit. Tapi mulut yang selalu bau punya dia. Saya melakukan itu bukan karena khawatir untuk kau. Karena saya tidak ingin kau menjadi beban punya orang lain. Tapi tidakan yang lembut. Mulut juga terus senyum. Tiba-tiba ada suara dari belakang. Kelapa jatuh ke tanah. Saya semprot semua makanan ke muka Res. Dia terus meminta maaf. Dan mulai ketawa lagi. Res tidak bisa menahan lagi. Tarik tangan Sai, ingin mendekati mukanya. Suruh Sai makan semua nasi yang ada di muka dia. Kedua bermain seperti itu.
Tidak hanya pelan-pelan menjadi aneh. Empat mata saling memandang dengan penuh semangat. Lalu malu lepasin lawannya. Res ambil alasan pergi dari tempat romantis ini. Mereka pernah jatuh cinta padanya. Sekarang karena kesalahpaham jadi lepasin tangan. Besok pagi, di jalan mencari Naret, Res ditembak sama pembunuh bayaran. Res berpikir dia akan mati jadi mulai ucapkan kata-kata terakhir. Sai bilang dia jangan gila. Dan kasih tahu peluru tidak masuk ke dalam tangan. Res malu minum dikit air putih biar gak begitu malu lagi. Lalu mereka pergi ke satu rumah kecil. Tapi diserang sekali lagi. Setelah berantem, akhirnya Res berhasil menahan pria ini. Sai melihat di tubuh pria itu sedang memakai pakaian punya Naret. Saat ini polisi juga datang. Ternyata Pamantan di hotel tidak bisa hubungi mereka. Jadi minta tolong sama polisi. Melihat polisi sedang tanya orang itu, akhirnya pria ini juga omong yang benarnya. Dia ambil pakaian dari mayat Naret dan anterin semua orang datang ke tempat menemukan Naret. Saya tidak mau percaya. Naret sudah meninggal. Dia terus marah sama diri sendiri. Air mata sedikit jatuh dari wajah dia. Res peluk Sai, menghibur hati yang hancur punya mereka berdua. Setelah melalui banyak kesulitan, akhirnya harus masuk rumah sakit. Tidak percaya. Ibu ini tidak menerima kabar bahwa anak dia sudah mati. Marah mencari Sai untuk balas dendam. Dia mencekik Sai. Untungnya Res datang tepat waktu. Dia suruh Sai cepat pergi dari sini. Res tidak mau Sai disakiti sama orang itu. Tapi Sai terus menolak. Karena dia pernah setuju dengan Naret. Harus menjaga hotel. Dan dia tidak percaya Naret sudah meninggal. Kedua orang mulai bertengkar lagi. Akhirnya putus dalam situasi tidak senang. Berapa hari kemudian, karena memastikan kematian Naret, jadi pengacara memanggil semua orang datang. Nyatakan wasiat di depan semua orang. Manajemen perusahaan dibagi menjadi 3. Ibu kandung, Sai dan Res. Dan tidak boleh ada yang pecat Sai. Ibu kandung sangat marah. Sebelumnya, ketika Sai turunkan satu kaki ke dalam air, sengatan listrik di sekujur tubuh gemetar. Res dari belakang peluk dia, menahan kesakitan, dan tarik dia keluar. Ketika bangun kembali, Res menemukan pengering rambut di kamar mandi. Dia buru-buru mematikan pemutus sirkuit utama. Tangani tempat bocor listrik. Sai penasaran kenapa dia muncul di rumah ini. Res berbalik tidak tahu harus jelasin seperti apa. Langsung lari ke lantai bawah. Ketika dia ingin ambil surat, Naret menulis untuk Sai di meja. Sai peluk dia dari belakang. Res langsung mohon. Tidak menyangka ketika dia baru lepas, mereka berdua mulai tarik surat itu lagi. Pada saat itu, mereka tidak sengaja tiduran di atas satu sama lain. Sai ruruh Res lepasin dia dan kasih tahu jangan ingin baca surat ini lagi. Tapi Res omong, aku melakukan itu karena ingin selamatkan harta punya keluarga. Hindari yang memiliki niat untuk merebut. Saya tidak tahu harus omong apa sama pria bodoh ini lagi. Dia berpikir Res sedang jelekin dia dan Naret. Marah dan omong dia buta tidak punya hati. Tidak menyangka berapa kata-kata ini membuat Res marah. Dia menekan Sai ke bawah, memaksa cium Sai di sofa. Sai ingin bangun. Ketika dia mau pergi, melihat pintu belum ditutup, dan berpikir masalah tadi di dalam kamar mandi. Berpikir semua tidak segampang itu. Di sisi ini, Res tidak bisa menahan lagi. Memutuskan untuk baca surat itu. Ternyata hanya berapa kata-kata terima kasih pada Sai dari Naret. Dia sadar, salah paham sama Sai. Jadi mencari Sai untuk minta maaf. Pasangan yang aneh ini mulai berantem lagi. Untuk menengahi ketegangan, Sai langsung bahas soal kerjaan sama Res. Melihat muka yang serius punya dia, Sai tiba-tiba senyum. Res berbalik dan melihat Sai. Sai pura-pura tidak melihatnya. Tapi ketika sengaja sentuh tangannya,
Kedua orang ini kaget, terus memandang. Sai alasan mau masak nasi. Lari dan tidak tahu muka dia sangat merah. Res duduk di situ mulai omong sendiri. Hanya bahas soal kerjaan kan. Setelah itu, Res fokus makan masakan punya Sai. Sengaja melihat mata menunggu punya Sai. Dia suapin dikit untuknya. Dan sendiri juga makan terus tanpa henti. Tiba-tiba tersedak. Langsung ambil gelas air di tangan Sai. Dan minum semua. Momen romantis ini sayang kalau tidak melakukan apa. Tapi Sai ingin pergi. Res langsung tarik tangannya. Menyentuh pipi Sai. Dan cium ke bibir. Tidak menyangka saat panik. Tangan dia tidak hati-hati kenal kecap. Dan kenal ke baju juga. Sai hanya bisa pergi ambil lap. Dan mulai marah. Tapi tidak lupa hati-hati lap muka orang dia cinta. Res ikuti kata-kata Sai. Buka baju untuk dicuci. Lalu sengaja pesona Sai. Sai langsung kabur. Tapi tidak melihat jalan langsung jatuh ke lantai. Res langsung bantu dia bangun. Tidak menyangka adegan ini telah difoto oleh penjahat. Tapi mereka di dalam tidak tahu apa-apa. Ketika Res menemukan batu yang aneh dalam rumah. Mirip sama yang di rumah dia. Mereka berpikir pasti ada orang menyelip ke dalam sini. Dan masalah listrik tadi di kamar mandi. Ada yang berbuatnya. Res suruh Sai harus hati-hati. Mereka terus memandangnya. Lalu Sai pergi beresin barang. Ketika turun ke bawah, dia melihat Res karena capek, sudah tidur. Sai dia melihat dia. Merasa sangat bahagia. Dan seperti itu, mereka melewati satu malam yang manis. Tidak menyangka besok pagi, wanita yang jahat itu bergegas ke dalam rumah Sai.